Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tetap setia sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pribadi yang dekat kepada Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tentu, yang telah menciptakan langit dan bumi dan memberkatinya. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita merasakan hingar-bingar seperti kita membayangkan tahun yang lalu 17-an itu diawali dari 1 Agustus sampai 1 bulan penuh. Yang terjadi anak-anak berlomba, ada yang lomba makan kerupuk, ada yang memegang belut, ada yang memasukkan pensil dalam botol dan pecah air. Nah, itu semua membawa sukacita. Nah, untuk itu mari kita tetap sukacita. Anak-anak harus tetap sukacita walaupun di tahun ini kita tidak melakukan itu dengan sangat gegap gembita, ceria dan sebagainya. Tapi sukacita harus tetap. Dan mari kita bersukacita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 17. Bersama-sama kita pujikan. Saudara, barangkali kita semua yang hidup dalam kepelbagaian, ya, ada rupa-rupa, bentuk, suku, agama, kepercayaan. Tentu ketika kita semua melihat itu, perbedaan itu akan memunculkan potensi yang disebut dengan resisten kehidupan. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua untuk mengayomi, melindungi, mendisiplinkan, dan tentu akan berbagi di sana. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus membagikan berkahnya kepada kita semua demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menilik itu semua, perbedaan yang ada, bukan berarti kita akan kemudian memilah-pilah, mengkotak-kotakkan, menggolong-golongkan. Ada gap yang kita pertajam di sana. Tetapi justru ajakan Tuhan Yesus ini adalah mengasihi sesama. Kalau yang pertama mengasihi Tuhan Allah, itu memang yang terutama dan itu privasi setiap kita. Tetapi mengasihi sesama adalah kegiatan yang sifatnya publik. Kita keluar dari zona kita ke dalam, tetapi kemudian memunculkan ekses keluar yang positif. Mengasihi sesama.
Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita kembali merasa-rasakan firman Tuhan ini apakah mengetuk hati kita, apakah hanya sekedar lalu begitu saja, tapi dengan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat nomor 25 kita pujikan bersama-sama. Saudara-saudara, anak-anak yang berbahagia, Pak Pendeta mendapatkan 1-2 ayat yang sungguh menarik bagi kita semua untuk dijadikan sebagai anugerah dan petunjuk hidup baru. Di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat, melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang beri pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberi, kita sudah dilengkapi. Kita layaknya seperti orang yang benar-benar beruntung, bukan seperti ya, tetapi memang beruntung. Dosa, salah, penuh kecemaran, tetapi Allah memberikan pertimbangannya untuk mengangkat kita dan memberi senjata-senjata untuk kita melangkah di kehidupan ini. Untuk itu, mari kita terima, dan apa yang menjadi petunjuk itu baru kita sanggupi dengan bersama-sama kita memujikan pujian kita. Kidung Jemaat nomor 60 kita pujikan bersama-sama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Saudara-saudara, setelah kita menyanyikan pujian yang begitu indah yang disuarakan oleh singer kita, diiringi oleh organis kita yang keren, ya, mari kita berdoa. Allahku yang setia penuh rahmat, terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk merasa-rasakan peribadahan kami di minggu ini ya Tuhan. Tentu dengan berbagai-bagai kelemahan, kesiapan, kedisiplinan, sampai kepada hal-hal yang membuat kami harus terhenti untuk penyelenggaraan ibadah. Bukan berarti kami undur dari Allah,
Bukan berarti kapasitas iman kami ini lemah, tetapi justru kami percaya kami semakin dekat kepada Allah. Karena keyakinan kami hanya dekat kepada Allah saja, hatiku tenang, hatiku bahagia, penuh pengharapan, sukacita, damai, sejahtera. Allahku yang baik, saat ini bersama-sama dengan jemaatmu di Gereja Kristen Jawa Ngebyok ini Tuhan, kami berhimpun di rumah kami masing-masing, di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah. Pada jam-jam di mana kami menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, tentu kami bersama Bapak Ibu Majelis Gereja mendoakan supaya kegiatan kami, apapun yang kami lakukan pada hari ini dan seusai hari-hari yang lalu, penuh dengan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan Tuhan. Dan terlebih untuk Bapak Ibu Majelis Gereja yang Engkau pimpin, Engkau tunjuk untuk menunjukkan kualitas pelayanannya. Mari Tuhan berkati supaya pelayanan dilakukan benar-benar menjadi kekuatan untuk saudara-saudara kami ini merasakan kebaikan dan cintanya Tuhan. Engkau yang telah memenuhi dengan rezeki, dengan kekayaan, dengan kelemah lembutan, keramahan, sopan santun, dan juga kepemimpinan yang semakin hari semakin berkualitas. Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan keluarganya pun mendukung dengan baik. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk para pengurus komisi, supaya pengurus komisi yang melakukan karya untuk pembinaan kategorial, Tuhan urapi, Tuhan berkati, mereka juga Kau berikan pekerjaan yang baik, studinya Tuhan lancarkan, dan rezeki Tuhan limpahkan. Allahku yang setia, penuh rahmat, tentu dengan kebaikan dan cintanya Tuhan ini, para pengurus komisi mampu menunjukkan kesatuan hati dan kebersamaan dalam mengembangkan pelayanan di gerejamu ini. Kami berdoa khusus untuk tim tanggap darurat COVID-19 Tuhan, mereka yang terus mengantisipasi hal-hal perkembangan penyebaran penyakit ini Tuhan, tentu biarlah para pengurus mampu untuk tetap kuat untuk mensosialisasikan kebaikan, tentu dengan cara-cara yang baru, dengan adaptasi yang baru, dengan kenormalan yang baru yang sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan negara dan tentu kebijakan yang lebih tinggi secara internasional di dunia ini ya Tuhan. Bapakku yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, baik mereka yang sudah lansia ataupun mereka yang masih balita. Tuhan berkati supaya kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan selalu merasakan kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah kami melakukan karya pemeliharaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan berkati supaya jemaat-Mu semakin dilancarkan dalam menggapai harapan dan cita-cita. Bapakku yang setia penuh rahmat, tentu kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Pada tahun ini Tuhan, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa kami merayakan ulang tahun yang ke-75. Untuk itu Tuhan berkati supaya bangsa ini semakin baik, bangsa ini semakin membangun, bangsa ini semakin mengerti rencana kehendak Tuhan. Engkau yang telah memberikan pemimpin nasional bagi kami, baik di tingkat pusat ataupun di daerah-daerah, kepala pemerintahan, kepala negara, dan aparatur yang bekerja. Tuhan berkati supaya semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, punya kerendahan hati, dan juga semangat untuk membangun negeri dengan sebaik-baiknya. Dan kami tetap berdoa supaya solidaritas, toleransi, kehidupan di tengah-tengah perbedaan ini diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika yang tentu akan menyatukan semua paham, semua aliran, semua suku, semua golongan kepemimpinan yang ada, menjadikan semuanya dapat berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan yang semakin maju. Bapa di surga, banyak hal yang kami menaikkan kepadamu, tetapi keterbatasan kami tidak mampu berucap satu persatu dengan lebih baik. Untuk itu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami adalah Roh Kudus yang mengerti akan memampukan kami menerima berkat-berkat-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam pengakuan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Tampaknya tak terbatas apa yang menjadi perhitungan umat manusia. Ketika kita menghitung-hitung hari, apakah kita dimampukan juga menghitung-hitung berkatnya Tuhan. Dan saat ini berkatnya Tuhan harus kemudian tersalurkan kepada sesama dan juga kepada Allah melalui gerejanya. Satu ayat yang sangat familiar di Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara, kita tetap kumpulkan persembahan di awal bulan, kita celengi dulu, tetapi pada saat ini peribadahan kita akan kumpulkan, tapi pujiannya tetap naik kepada Allah. Dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 66 kita pujikan bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setelah kita memberikan persembahan kepada Allah, mari kita beri diri untuk berdoa, menyerahkan persembahan kita untuk dikuduskan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan ucapan syukur, dan ucapan syukur ini kami lambangkan berupa uang Tuhan. Untuk itu sucikan, berkatilah, dan biarlah persembahan berupa uang ini semakin memperkaya kehidupan jemaat-Mu, gereja-Mu untuk melakukan karya-karya pelayanan ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk memelihara, menyimpan, mendistribusikan, mengelola secara manajemen yang baik, Tuhan berkati dengan ilmu-ilmu yang akan membuat pelayanannya semakin diberkati dan keluarganya pun Tuhan urapi. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan pada minggu ini kita akan membaca dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan
Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan melakukan, memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, shalom. Iya. Anak-anak, shalom. Iya. Oke, anak-anak paling menyenangkan. Anak yang kreatif, yang hebat, yang tentu tetap akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berangkat dari cerita anak-anak. Anak-anak itu tidak mudah untuk menerima satu sesi lebih dari 3, 4, 5 menit mendengarkan kata-kata atau orang berkata. Anak-anak lebih enjoy, lebih santai, lebih nikmat ketika dia melihat ada alat visual, alat peraga. Baik itu berwujud gambar karikatur ataupun dalam bentuk virtual. Virtual pun bukan percakapan seperti video call begitu, bukan ya, tetapi lebih permainan gitu. Dan anak-anak yang suka bermain melalui media virtual, tentu anak-anak ini jadi terbiasa dan kesenangannya itu kemudian bisa dikatakan era kini itu akan berubah seperti era dulu. Ya mungkin tidak terlalu jauh lah, yang 80-an begitu aja sudah berbeda dengan yang 2010 ke sini. Kalau dulu di tahun 80-an yang namanya engklek, bercok, luru-luru mundu, atau bak sodor, sereng-serengan, atau mungkin nekeran begitu. Itu kalau sudah dilakukan itu lupa makan, lupa pulang kalau sudah di rumah tetangga. Bahkan ketika bermain di halaman rumahnya saudaranya, dia sendiri, di rumahnya sendiri, di rumah bapak ibunya sendiri, itu lupa masuk rumah. Di rumah itu ada makanan apa, enggak penting. Panas nekat. Ya, yang namanya
kalau sudah dolanan betengan, wah yang jaga itu 1, 2, 3, 4, 5, sembunyinya itu enggak karuan. Kalau saya dulu rumahnya dekat sungai, maka sembunyinya itu ya dekat sungai begitu, supaya enggak konangan dan sebagainya. Tapi setelah berjingkat-jingkat pelan-pelan, ya begitu. Yang jaga tetap jaga, kalau itu tidak dapat menemukan satupun. Ataupun kalau ketemu, tapi dia tidak segera menyentuh pohon yang dijadikan beteng itu, ya tetap saja dia akan dihukum di situ. Nah ini sedikit cerita dari versi anak-anak di tahun 80-an. Anak-anak sekarang, wah barangkali nilai kekerabatan yang muncul itu terbatas. Saya tidak berkata bahwa anak-anak itu juga suka bergaul, tetapi terbatas. Barangkali kalau di sekolahan ya hanya teman-teman sekolahan, dan jamnya pun hanya jam sekolah. Dari jam 7 pagi sampai jam 1:15 atau jam 12 atau jam 11, atau yang SMP bisa sampai jam 3 dan SMU SMK juga begitu. Variasi. Tetapi untuk bergaul di lingkungannya, kalau tidak pandemi seperti ini, kalau tidak COVID seperti ini, maka anak-anak di kampung itu atau di perumahan itu atau di wilayah-wilayah tertentu itu jarang bergaul. Ya ngerti dia anaknya ini, namanya ini, ya karena mungkin pas minggu mereka bersekolah minggu bersama. Tetapi di komunitas-komunitas tertentu enggak terjadi keterdekatan. Yang terjadi adalah ya anak-anak ini karena masih saudara begitu dekat, tetapi kalau enggak seringkali tidak dibarengi dengan semangat mereka itu bergaul, mereka bermain bersama-sama. Nah ini dia yang tentu Bapak Ibu Saudara perlu ada kenormalan baru atau adaptasi baru. Dan adaptasi ini pun di dalam pengembalaan kita terhadap anak-anak itu juga variasi. Apakah kita kemudian membatasi anak-anak dengan bermain gadget? Kita melihat anak-anak bermain sekian lama waktu. Kalau anak-anak itu bermain dan kemudian dia memiliki kecerdasan dari hasil bermainnya itu tidak masalah. Tetapi kalau bermain itu tidak menghasilkan sesuatu berwujud kecerdasan, ini harus ada warning, harus ada peringatan. Misalnya main apalah gitu, saya tidak hafal ya nama-nama permainan sekarang ini, Velfire atau apalah, Legend apalah begitu ya. Saya enggak begitu mengikuti, dan ketika ngelihat itu, apakah anak-anak punya kecerdasan dari hasil itu? Menghasilkan karya, apakah tidak? Kalau tidak, perlu sekali orang tua itu memprotek, melindungi, supaya anak-anak itu tidak merusak mata secara fisik. Karena kalau sering melihat gadget, sinar itu kan dekat. Nah kemudian kalau dekat, yang terjadi apa? Ya yang terjadi adalah retina kita ini, retina mata anak-anak kita ini akan kemudian terganggu. Dan ketika sudah terganggu, ya yang rugi sebenarnya bukan sekedar anak itu, tapi juga orang tuanya, keluarga besarnya. Khususnya untuk anak-anak, cita-citanya nanti ke depan misalnya mau jadi aparat atau apa begitu, yang ikatan dinas itu matanya harus benar-benar cetok begitu, tidak boleh plus atau minus atau silinder. Nah ini harus diperhatikan. Ini kaitannya dengan sebenarnya adalah bagaimana perilaku itu mengarahkan kita kepada sebuah pengakuan yang kemudian itu mewujud dalam tindakan. Kalau tindakan anak-anak tadi melihat gadget itu berhari-hari, berjam-jam, lupa makan, lupa tidur, ya, yang terjadi banyak mengalami sisi kerusakan. Maka harus diimbangi, dan perimbangannya saya katakan itu metode Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dengan olahraga, dengan membaca, dengan mendengar, tidak selalu harus melihat.
tapi bisa mendengar, begitu. Diajari seperti itu. Nah, ini pun kaitannya juga dalam dialog yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Kalau di bacaan kita tadi lebih mengarah kepada munculnya pengakuan Petrus, sang batu karang itu, kalau kemudian diberi label oleh Tuhan Yesus Kristus. Petrus tegas, jelas, konkret, tidak ragu-ragu dalam teks ini, bahwa ketika ditanya siapakah aku ini, ya Petrus dengan gegap gempita menjawab, semangat menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Mesias itu adalah sosok yang dinantikan bangsa Israel beratus-ratus tahun lamanya, Bapak Saudara. Kalau kita melihat banyak Mesias palsu, kita pelajari di Talmud, di kitab-kitab, buku-buku rohani, banyak sekali mereka yang mengaku diri sebagai Mesias. Karena apa? Bangsa ini, orang-orang Israel ini sangat menantikan mesianik. Dan ketika ada yang mengaku, tentu yang terjadi adalah mereka terombang-ambing. Bahkan sampai Yesus pun hadir, itu masih banyak yang gak percaya, Bapak Saudara. Sebenarnya termasuk para murid yang masih ragu-ragu. Tetapi perwujudan dan tindakannya yang kemudian ragu-ragu itu tidak kemudian dia tidak percaya, tapi kemudian jadi percaya. Dan pengakuannya itu sungguh mantap, sehingga dia disebut sebagai bagian dari kemitraan. Pengakuan itu jujur. Kok saya mengatakan kemitraan? Pertemanan, Bapak Saudara. Kalau mitra itu kok koyo-koyo bahasanya legal gitu ya, kayak bahasanya tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya perkoncoan ya, pertemanan. Kemitraan itu pertemanan, persaudaraan dalam persahabatan. Nah, kalau sudah disebut dengan persahabatan, pertemanan, yang terjadi pengakuannya itu didasari oleh karena dia yakin. Banyak yang lebih yakin pada sahabatnya, temannya, daripada orang tuanya, daripada gurunya. Pengaruh terbesar di lingkungan persahabatan itu kuat sekali. Dan ini ternyata memperkuat the brotherhood, ya, brotherhood itu persaudaraan, kuat di hatinya Petrus. Sehingga ketika terdidik, teredukasi dalam perjalanan pelayanan bersama Yesus, dia muncul pengakuan dan mewujud pengakuannya itu di dalam keyakinannya. Tidak hanya keraguan, wah ya karena engkau ini orang yang pintar lalu aku ikut. Tidak sekedar seperti itu. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, banyak terpelajar, tetapi belum tentu dia jadi diikuti banyak orang. Followernya enggak ada, tetapi Yesus memiliki follower yang dihimpun, dipelihara, diberi sangu, diberi penyertaan, ya. Lalu dia harus keluar kemana-mana untuk melakukan karya, seperti yang kemudian karya itu sedikit muncul Petrus dengan ketegasannya. Nah, Bapak Saudara, berkaitan dengan metode edukasi kita terhadap anak-anak di keluarga, tentu tidak mudah di bagian karakteristik keluarga masing-masing. Anak memiliki habit, kebiasaan masing-masing. Anak-anak memiliki temperamental yang berbeda-beda, karakter tadi yang berbeda-beda. Nah, kalau boleh kemudian saya mendorong, adalah mendorongnya itu letaknya kepada arahnya ke pengakuan bahwa ke orang tuaku maka ku percaya akan kata-katamu yang nantinya akan mendidik aku pada kebaikan. Seperti contohnya Bapak Saudara yang lebih luas lebar. Ketika Bung Karno didaulat oleh kaum muda pada saat itu
untuk memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka yang terjadi, Soekarno melihat ini peluang untuk apa? Apakah dia ingin jadi presiden? Tidak. Tetapi lebih kepada menyuarakan suara rakyat, menyuarakan apa kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu berdaulat, adil dan makmur, merdeka secara mandiri dan berdikari, berdiri pada kakinya sendiri. Wah, luar biasa kan? Sehingga ketika dia mengarah kepada pengakuannya itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia yang kita nikmati ke-75 tahun. Hari ini, bulan ini, tahun ini. Maka tentu dengan kita mendidik anak, mendorong anak, ya seperti Bung Karno minimalnya, dia punya dedikasi yang luar biasa. Orang tua punya dedikasi yang luar biasa. Tidak overprotektif yang negatif tentunya. Overprotektif tidak selalu jahat. Tetapi kalau sudah sampai pada hal negatif, menguasai untuk keuntungan orang tua, perlu ini dipertanyakan. Tapi saya yakin saudara, bahwa orang tua tidak punya niatan yang seperti itu. Orang tua mendidik, memelihara sampai kepada menghantarkan anak itu sukses, kebahagiaan orang tua di situ. Dan anak-anak kembali merasakan sukacita bahwa tetaplah anak-anak itu menjadi batu karang yang teguh, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberkati, menuntun, dan dengan setia memerdekakan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan saat teduh. Saat teduh cukup dan kita akan berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita setia mendengar firman Tuhan dan kesaksian, untuk itu mari kita memuji nama Tuhan. Di Kidung Jemaat nomor 85, kita pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang berbahagia, bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan masa, mari kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pengutusan dari Allah adalah setiap kita mewujudkan pengakuan kita bahwa Allah di dalam Yesus juru selamat kehidupan kita dan berotoritas menjadi Tuhan di hidup kita sepanjang masa. Untuk itu setelah kita diutus oleh Tuhan, Tuhan mampukan dengan berkat-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus turun menaungi Bapak Ibu Saudara kini sampai sepanjang segala masa. Amin.